Gadis ini benar-benar terlalu miskin, sepatu hak tingginya tergores, dia hanya bisa mengecatnya dengan kuas, lalu meniup satu, melepas sepatu kedua, mengecat, lalu meniup lagi dan memakai kembali. Dua sepatu terlihat seperti baru lagi. Selanjutnya, dia dengan percaya diri melangkah keluar. Tentu saja, dia cantik tidak peduli apa yang dia kenakan. Namanya Seo Dalmi, jangan remehkan dia memakai sepatu hak tinggi selama 3 tahun. Meskipun dia miskin, dia memiliki kakak perempuan yang bernilai beberapa miliar won. Karena ketika dia masih muda, ibunya mengkritik ayahnya karena tidak punya uang, jadi dia dengan tegas ingin bercerai. Sejak itu, kehidupan kedua-dua saudara perempuan ini benar-benar terbalik. Adik perempuan mengikuti ayahnya, kakak perempuan mengikuti ibunya, perasaan antara kedua saudara perempuan itu juga berangsur-angsur terpisah. Ayah Dalmi meninggal dalam kecelakaan, dia dan neneknya hanya bisa saling mengandalkan, menjalankan toko hotdog bersama. Ibunya memilih untuk menikah lagi, kakak perempuannya In Jae, berkat bantuan ayah tirinya, membuka perusahaan sendiri. Hari itu, Dalmi datang untuk menghadiri kuliah dan secara tidak sengaja bertemu dengan kakak yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dia sekarang telah menjadi pengusaha sukses, Taipan sejati. Dan Dalmi sendiri masih menjadi trainee tidak resmi. Begitu keduanya bertemu, suasana menjadi tegang. Dalmi mengajukan pertanyaan yang sulit kepada kakaknya. Apakah kamu pernah membuat pilihan yang egois? Nona Seo In Jae. Faktanya, In Jae mengubah nama belakangnya menjadi nama belakang ayah tirinya, yang menyebabkan kegemparan dalam diskusi. Ya, bagaimanapun juga, saya adalah manusia, meskipun sangat biasa, itu juga pilihan yang saya kejar, tetapi Nona Dalmi. Namaku, Won In Jae. Ini adalah pertempuran pertama antara dua saudara perempuan setelah 2 tahun bertemu. Setelah kuliah berakhir, keduanya duduk berhadapan dan berbicara. In Jae bertanya bagaimana kehidupan Dalmi. Dalmi mengatakan dia menjalani kehidupan yang baik, dan dia bersiap untuk memulai bisnis. Tapi sebenarnya dia hanya membantu nenek menjual hotdog di pinggir jalan. In Jae bertanya apakah dia punya pacar. Dalmi berkata tentu saja ya, orang itu mampu dan pintar, dan juga memiliki banyak potensi. Tapi In Jae melihat kebohongannya sekilas karena goresan di sepatu hak tingginya terlihat jelas. In Jae tidak mengungkapkannya secara langsung, tetapi terus bertanya siapa nama pacarnya. Dalmi agak bingung, karena dia tidak pernah mencintai siapapun sejak dia masih muda, alasannya adalah dia memiliki cinta pertama, sejak muda melalui menulis surat, keduanya belum pernah bertemu, hanya berkomunikasi melalui surat. Pada saat yang mendesak, Dalmi mengatakan nama teman lewat surat itu, Nam Do-san. Tapi In Jae sangat akrab dengan nama ini. Dia mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa perusahaan memiliki festival startup minggu depan, dan ingin mengundang Dalmi dan pacarnya untuk hadir. Dalmi dengan tegas menolak, karena dalam 10 tahun terakhir, dia dan Do-san tidak pernah berhubungan sama sekali. Sebelum pergi, In Jae mengatakan bahwa melihat penampilan Dalmi saat ini, dia merasa sangat senang ketika dia memilih untuk pergi bersama ibunya saat itu. Sepatu hak tinggi dicat dengan kuas, pacar yang tidak ada memulai bisnis, dapat dengan jelas melihat seperti apa kehidupan Kam saat ini. Dalmi menerima serangan besar dari saudara perempuannya dan bergegas untuk menghentikan mobilnya, mengatakan bahwa dia pasti akan membawa pacarnya ke festival. Dia segera menyesalinya, tetapi dia tidak mengetahuinya, teman suratnya Do-san juga hadir di kuliah dan mengenalinya. Do-san sekarang duduk di mobil di pinggir jalan melihat Dalmi yang sedang gila karena pusing. Do-san mengikuti Dalmi sepanjang jalan, ketika dia kembali ke truk hotdog neneknya, dia tercengang. Karena dia adalah seorang yatim piatu ketika dia masih muda, dia adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Orang ini memenangkan 100 juta won tetapi karena itu uang virtual, dia bahkan tidak bisa membeli hotdog. Karena dia adalah yatim piatu, tidak bisa menyewa kamar, bahkan jika hujan deras di malam hari, hanya bisa tinggal di jalan. Pada saat ini, nenek yang jual hotdog pagi tiba-tiba muncul, menyuruhnya untuk tinggal di restorannya. Bocah itu masih dengan keras kepala mengatakan bahwa dia punya tempat tinggal, tetapi dia tidak peduli apa yang dia katakan, hanya membisikkan kunci di sarang burung, lalu pergi. Pemuda itu melihat ke sarang burung dan menghela nafas. Kemudian dia berjalan ke toko nenek, nenek sangat baik meletakkan 2 hotdog di atas meja. Anak laki-laki itu melihat sekeliling, tiba-tiba melihat perubahan yang ditinggalkannya di sudut. Pagi-pagi keesokan harinya, nenek ingat bahwa uang kembalian kemarin belum disimpan. Dia segera berlari untuk memeriksa, menemukan bahwa uang itu masih utuh. Tiba-tiba anak laki-laki itu kembali, membuat nenek ketakutan.
Pemuda itu mengatakan uang harus ditabung dan jangan simpan di sana. Ketika nenek hendak pergi, dia memanggil pemuda kembali. Hei, anak yang baik. Kamu tidak membayar makanannya. Anak baik. Siapa? Kamu. Setelah itu, dia membawa anak laki-laki itu ke bank untuk menabung, apalagi dia memberikan buku tabungan kepadanya untuk diurus. Sekarang kamu sudah tahu kata sandi rekening tabungan nenek dan kunci toko ada di mana. Bagaimana jika aku melakukan sesuatu yang tidak bermoral dengan niat buruk? Apalagi yang bisa aku lakukan, maka aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mempercayai orang yang salah. Nama orang ini adalah Han Ji Pyong, uang virtual yang diperoleh sebenarnya karena dia berpartisipasi dalam kontes investasi dan memenangkan tempat pertama. So Ji Pyong menggunakan namanya untuk membuka rekening bank, kemudian menggunakan kemampuan investasi alaminya untuk membantu nenek mendapatkan uang 10 kali lebih banyak hanya dalam 1 tahun. Selama waktu Ji Pyong di tokonya, putra nenek bercerai, dan 2 cucunya dipisahkan. Nenek tidak ingin cucunya Dalmi terlalu kesepian jadi dia ingin bantuan Ji Pyong. Kemudian mereka secara tidak sengaja melihat nama Dosan di koran dan menulis surat kepada Dalmi dengan nama ini. Sejak itu, keduanya menjadi teman yang sangat baik. Namun 1 tahun kemudian, ketika Ji Pyong ingin menarik uangnya, dia menemukan bahwa nomor rekening telah dibatalkan oleh neneknya. Pria ini yatim piatu, bernama Ji Pyong. 1 tahun yang lalu dia diadopsi oleh penjual hotdog. Dia menggunakan namanya untuk membuat rekening bank, lalu menggunakan uang yang dia terima setelah kontes investasi. 1 tahun kemudian, dia akan menarik uang untuk pergi ke Seoul untuk belajar di universitas ketika dia menemukan bahwa nomor rekeningnya telah dibatalkan oleh neneknya. Dia berlari ke tokonya dan melihatnya memberikan uang kepada putranya. Ji Pyong sangat marah dan dengan keras memarahinya, bahkan mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ini uang aku, bukan uang nenek, hanya nomor rekening milik nenek, dan uang itu milik aku. Itu uang yang aku peroleh sendiri. Ini benar-benar berbakat, bisa mendapatkan 10 kali dari itu dalam setahun. Apakah nenek tahu betapa sulitnya bagiku untuk tidak memiliki orang tua pada usia ini? Karena usianya, bank tidak bisa membuka rekening terpisah untuknya, jadi dia harus meminjam namanya untuk membuka rekening bank. Beri aku uang punyaku. Nenek mau kemana? Panggil anak untuk mengembalikan uangnya. Cepat. Setelah itu, nenek kembali ke kamarnya dengan sangat sedih dan mengeluarkan tas hitam mengkilap. Sebenarnya, dia tidak menyentuh uang Ji Pyong, uang yang dia berikan kepada putranya adalah uang hasil jerih payahnya. Setelah Ji Pyong mengetahui kebenaran masalah ini, dia merasa sangat malu dan melarikan diri. Ji Pyong duduk di halte bus menunggu bus pergi ke Seoul, hatinya dipenuhi rasa malu dan rasa tidak aman. Pada saat ini, nenek tiba-tiba muncul dan memberinya sepasang sepatu. Dia bahkan secara pribadi mengganti sepatunya. Lalu nenek duduk di sebelah Ji Pyong. Setuju dengan nenek, jika kamu bersukses di masa depan. Oke, mari kita hitung sekarang, mau bayar berapa nanti? Jika kamu sukses, jangan hubungi aku lagi. Bahkan jika kamu berhasil menjadi orang kaya atau menikah, jangan hubungi lagi. Hidup baik, jangan hubungi. Namun, jika kamu merasa sulit, silakan hubungi nenek. Jika kamu seperti hari sebelumnya, hujan tidak memiliki tempat tinggal, maka temui aku. Jangan seperti orang bodoh di tengah hujan, langsung mencari nenek, oke. Kamu sudah tahu kunci ada di mana kan? Hati dingin Ji Pyong dicairkan oleh nenek. Sekarang mobil telah tiba, saatnya dia pergi. Tapi Ji Pyong mengambil beberapa langkah dan segera berbalik dan memeluk nenek. Mereka berdua hanya diam saja di situ. Bertahun-tahun kemudian, ketika keduanya bertemu lagi, Ji Pyong bukan lagi seorang anak muda tetapi menjadi pendiri perusahaan dengan jumlah hingga beberapa miliar won. Tetapi ketika berdiri di depan nenek, dia masih anak yang sama dari tahun itu. Apakah kamu adalah anak yang baik? Kenapa kamu datang ke sini? Apakah ada yang salah? Apakah tidak ada tempat lain untuk pergi? Harusnya adalah adegan yang sangat menyentuh, tetapi ketika Ji Pyong mengatakan dia ingin membayar uang untuk neneknya, dia diusir pergi. Tapi kemudian, nenek memiliki masalah penting yang membutuhkan bantuan dia. Untuk mencari Dosan tahun itu mereka menggunakan nama untuk menulis surat buat Dalmi.